Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel e-learning extraordinary bersama saya Reza Fahmi. Baiklah, kali ini saya ingin melakukan live coding. Jadi ini adalah sebuah rekaman yang tanpa melalui editing. Bahkan sebetulnya hampir 90% video saya pun yang lain itu tanpa editing. Kalaupun ada editing itu cuma trimming saja, hanya dipotong-potong, tidak ada nambah lagu segala macam, jarang lah ya. Walaupun ada beberapa video yang ada lagu-lagunya gitu. Oke, fokus. Kali ini saya akan membuat templating dari SB Admin yang menggunakan Bootstrap 5. Jadi bukan Bootstrap 4 ya, sedangkan SB Admin 2 itu masih Bootstrap 4. Ini sudah pakai Bootstrap 5. Dan ini update-nya 4 bulan yang lalu mungkin ya, rilisnya 4 tahun yang lalu. Mungkin ini ada update-nya jadi Bootstrap 5, sebelumnya adalah Bootstrap 4 gitu ya. Oke, kalau gitu di download. Ini kita sudah dapat filenya seperti ini. Nanti hasilnya kira seperti ini, halaman dashboardnya gitu ya. Lalu ada halaman loginnya, biasa seperti ini. Registernya pun sama. Lalu ada forgot password gitu ya. Oke, jadi pada Laravel pun pada halaman outnya butuh tiga ini: login, daftar registrasi, kemudian email addressnya. Nah, selanjutnya nanti udah kayaknya cukup ya. Oke, kalau begitu pertama saya buka Zil-nya dulu. Ini adalah dokumentasi offline. Ada pembahasannya sudah saya upload ya di video sebelumnya. Oke, kita mulai. Kita buka tentang Fortify-nya karena kita akan menggunakan Fortify untuk autentikasinya ya. Baiklah, kita mulai saja. Misalnya kita bikin ke dokumen Git Bash, lalu kita bikin satu project baru, Laravel new apa nih, Laravel SB admin strap, nah gitu ya, enter. Kita tunggu. Oke, kita tunggu sebentar dulu ya. Salah sih. Oke, entah kenapa menurut pengalaman saya di Windows ini instalasinya lebih lambat ketimbang di Linux ya. Sebelumnya biasa pakai Linux Mint versi 20.4 karena menyesuaikan dengan LTS-nya ya pada Ubuntu, itu versi 20.4. Oke. Oke, ini benar-benar lambat banget. Buat saya ini lambat banget ya instalasinya di Windows. Tapi ya sudah, kita tunggu saja ya. Udah ada nih. Cuma mungkin sedang dibuat autoloadnya pada folder vendornya ya, supaya komposernya itu nyambung dengan dependensi sebanyak ini. Ada 40 folder di dalamnya. Satu vendor ini punya mungkin banyak paket, jadinya agak lama. Ya, tunggu saja ya sebentar.
Oke, selesai. Kita masuk file USB. Oke, kita buka di dalam Visual Studio Code-nya. Oke, untuk database-nya namanya Laravel saja. Lalu kita buat database-nya. Kita nggak salah belum buat ini. Ya, nggak mau ya. Berarti pakai CMD biasa saja. Klik database Laravel. Oke, itu saja. Hit Laravel. Kemudian kalau tadi kita lihat pada bagian loginnya, sorry, registernya ada first name dan last name, maka kita sedikit samain aja ya pada migration-nya. Pada get user sini, mungkin ini jadi first name dengan last name. Oh, sorry, first name ini last name. Oke, gitu ya. Tambahin gitu. Kemudian kalau sudah kita migrate HP oke, key-nya sudah ya sebelumnya. Kita cek env-nya, key-nya sudah semua. Sudah. Oke, kalau gitu pesan migrate. Oke, sukses. Kalau kita jalankan, kita di sini aja ya supaya ngumpet. HP action serve. Oke. Oke, jadi selanjutnya kita install Fortify-nya dulu, karena itu yang akan menjadi autentikasinya ya. Instalasinya mana? Introduction. Oke, instalasi. Oke, sini sebetulnya sudah ada Google Two Factor Authentication 2FA-nya, lalu pakai QR code juga bisa. Ada beacon BN QR code sini, jadi login pakai QR code, scan gitu. Nah, kita belum bahas ini dulu. Kita nyambungin, kita buat yang standar dulu aja ya, menggunakan form sederhana seperti ini. Ada login, register, password, kemudian kalau berhasil login, setelah register maka muncul ke halaman dashboard sini. Oke, Fortify-nya sudah. Kemudian publish vendornya. Kita publish beberapa filenya yang dibutuhkan ya. Oke, kemudian adalah migrate database-nya lagi. Kalau ingin lihat ada apa aja yang akan ditambahkan. Oke, jadi di sini dia akan menambahkan kolom two factor secret pada table usernya setelah password, dan ini null. Oke, kita migrate. Oke, selesai. Lalu ke Fortify Service Provider-nya. Di sini kita sudah dibuat ada app provider, ada Fortify. Ini baru ya. Saya hide dulu. Nah, oke. Kemudian providernya ini kita daftarkan ke dalam file config app.php. Config app.php. Oke, tambahkan provider sini. Suruh tambahkan di mana katanya, ya pokoknya di mana aja lah ya.
Misalnya di bawah sini deh. Boleh ngikutin yang atasnya bersama ya, atau langsung kita tulis Fortify class ya. Di atasnya sudah ditambahkan nah, use-nya dan namespace-nya ada di atas. Oke, kemudian apalagi? Dan lalu fiturnya kita bisa atur mau ada apa aja, ada registrasi, reset atau email verification. Ada di bagian Fortify configuration. Jadi di file config, kemudian di Fortify. Oke, sini ya. Nah, di sini ada fitur apa aja yang pengen diaktifkan. Anggaplah ini kita biarkan dulu saja begini ya, nggak usah diapa-apain. Oke, kemudian oke, ini karena kita masih menggunakan view biasa, maka kita biarkan saja ininya config-nya tetap mana view. Nah, ini masih true ya karena kita nanti menggunakan blade. Jadi biarin saja. Eh, Oke, katanya kalau ada password reset. Oke, ini nanti. Oke, kalau gitu kita masuk ke dalam templatingnya. Pertama tadi ada di mana? Di download ya. Download SBMIN 74 ini. Oke, gampangnya adalah kita ambil salah satu apa? Kita mau bikin halaman loginnya dulu ya. Loginnya kita tarik ke Visual Studio Code-nya. Yes, aja lah open. Oke, ini kalau kita lihat ininya lokasi filenya itu dia menggunakan yang sebelah sini ya. Jadi kalau begitu kita copy aja 3 folder ini ke dalam project kita. Lalu kita simpan di dalam folder public. Oke. Satu. Kemudian ini filenya. Lalu kita buka dokumentasinya tentang login apa? Pertama ini autentikasi ya. Kita menggunakan route login. Jadi nanti sebetulnya loginnya sudah ada. Kalau teman-teman lihat di sini. Oke, route-nya login sudah ada sini, udah dibuat oleh si Fortify ini. Ini kalau kita akses sekarang, kita refresh. Oke, ada login dan register. Kalau kita ke register dulu apa login dulu nih? Register dulu kali ya. Register. Nah, ini masih kosong. Jadi kita ke register dulu. Kalau gitu ininya pun kita buka halaman register. Loginnya kita close dulu. Ini yang lainnya pun kita close dulu aja ya. Fokus ke sini. Kemudian pada dokumentasinya cari yang register. Mana register? Oke, kita lihat di samping sini. Registration. Oke. Tanya suruh pakai ini di dalam Fortify service providernya. Fortify service provider di app provider Fortify service provider. Lalu di dalam function boot sini bawahnya kita tambahkan register. Oke, ini kita import namespace nya. Betul ya, kayak Fortify ini oke, biarin dulu aja. Ini harusnya nggak ada masalah. Fortify sudah dibawa. Oke, kemudian sini katanya lokasinya di out register. Nah,
ini pastinya belum ada ya. Kalau kita buka halaman register, kita reload lagi. Oke, berbeda sekarang view-nya yang tidak ada. Jadi kita harus buat view-nya di sini atau dimanapun boleh. Yang penting teman-teman bisa diatur di sini. Kalau kita ikutin sini, berarti pada folder resource, kemudian views, kita buat folder namanya out. Kemudian kita buat file namanya register.blade.php. Jadi kalau ini kita reload, oke kosong sekarang. Nah, tinggal register HTML ini gampangnya kita copy dulu saja. Kita copy sini, kita refresh. Nah, muncullah halamannya ya. Kalau kita teman-teman lihat ini ada login, register dan password reset. Ini perhatiin tiga-tiganya semua mempunyai footernya. Jadi gimana kalau footernya ini kita apa dipisahin aja mungkin ya footernya. Atau kita bikin file baru lagi di sini. Misalnya apa? Hmm, template kali ya. Template.php gitu. Oke, kita lihat, kita bandingin dulu register dan loginnya supaya kita cari persamaannya di mana. Oke, sampai sini masih sama. Ini saya tutup dulu kali ya. Oke, masih sama. Ada background primary, layout authentication, kemudian ID content, container. Lah, oke, berarti mulai beda di sini ya. Di sini ada LJ7, di sini 5. Kemudian ini kalau kita tuh klik sini biar kelihatan. Nah, ini pun sama. Ini ada di sini, ini ada di sini. Selebihnya sama berarti ya. Berarti yang jadi template nanti kecuali dari sininya nih. Kalau LG-nya ini. Oke, berarti yang register, saya balikin lagi sidebar-nya supaya kelihatan. Saya copy dulu, kemudian saya pindahkan ke template. Itu ya, template. Lalu pada bagian title-nya sini, saya ubah supaya jadi dinamis misalnya. Teman-teman bisa pakai section. Kalau saya pribadi lebih menggunakan langsung saja kali ya, title kayak gitu. Lalu di sini kita tuliskan config app name. Jadi kita tampilkan nama dari aplikasinya. Oke, itu satu. Kemudian tadi yang di sini ya bedanya. Nah, jadi ini yang kita jadikan section nanti. Ini kita hapus. Yield kita jadikan section. Lalu kalau ingin, ini saya gunakan word wrap-nya aja. Oke, lalu di bagian CSS saya biasanya tulis bikin stack untuk CSS. Itu ya. Jadi kalau ingin menambahkan CSS nanti ada di sini. Lalu JS-nya pun sama. Stack JS. Ya. Oke, cukup ya kayaknya ini ada title-nya. Ini nggak ada apa-apa, langsung section. Nah, ini websitenya bisa diganti. Teman-teman, salah saya ganti jadi e-learning extraordinary. Oke, gitu ya. Oke, nah, jadi yang register blade ini sekarang kita ambil yang bagian sininya saja ya. Maka blade-nya yang register pertama kita extend dulu, kita ini perpanjangan dari template gitu ya. Jadi extend perpanjangan dari si template ini, out template ya. Kalau ini karena ini belum, oke nggak apa-apa. Kemudian kita apa lagi? Kalau extend itunya
section ya, section, ininya section juga namanya ya, kalau nggak salah di sini section. Jadi kalau pakai yield maka di childnya itu pakai section. Ini kita copy, oke, kita format dokumennya jadi rapi. Sekarang kita cek dulu hasilnya, harusnya ini ya, yang register harusnya masih tidak ada perubahan, kecuali satu, ada undefined variable title-nya. Oke, ini kita set berarti dari sini untuk kita pengen parsing title ya, title jadi sini registrasi anggota misalnya, refresh. Oke, jadi sekarang title-nya di sini menjadi dinamis. Oke, itu satu, first name, last name, email, password, confirm password. Oke, selanjutnya adalah kita lihat dokumentasinya lagi. Pertama, route-nya itu jadikan register. Jadi pada register sini, formnya di sini, metodenya jelas pasti post. Kemudian actionnya itu ke route. Sorry, ini dia nggak pakai route ya. Jadi mungkin gini saja. Sana atau ada name-nya sini. Oh, ada name-nya register ya. Jadi bisa pakai route saja. Supaya lebih dinamis ya. Oke, begitu. Jangan lupa ada CSRF-nya. Selanjutnya adalah ada namanya name, password confirmation. Oke, karena tadi kita melakukan sedikit perubahan, yaitu ada first name dan last name. Maka kita nggak ada masalah ya, email tuh nggak ada masalah. Tapi kita lihat dulu katanya config-nya, kita lihat cek config Fortify. Pada bagian emailnya sini namanya apa? Email. Oke, email ya. Oke, jadi ini per field-fieldnya ini kita berikan atribut name. Ini first name supaya sama dengan database ya, supaya gampang. Lalu ini last name. Lalu ini name-nya email. Lalu yang password, name-nya password. Lalu satu lagi itu ada password confirmation. Oke, kemudian mana ininya, tombolnya ini masih tombol biasa ya, kita ubah menjadi button seperti itu. Ini tidak perlu pakai href, jadi langsung pakai type ya, submit. Nah, di sini yang ada hyperlink pun diubah jadi button. Nah, refresh hasilnya. Oke, baik. Untuk login pun sama, di bawahnya ini route-nya kita ubah ke route login. Oke, seperti itu. Oh, view-nya mungkin harus di bootstrap semua ya. Oke, sudah. Kemudian kita cek. Nah, karena ada sedikit perbedaan tadi ya, ada first name last name, sedangkan di dokumentasinya ini hanya name saja, maka kita harus cek lagi di bagian action sini. Ada create new user. Nah, ini kita harus tambahkan ya gitu ya. Ini tadi jadi first name, ini last name gitu ya. Oke, name, copy, ini first name, dan yang ini last name gitu ya. First name, last name, email, dan password.
Oke, saya rasa cukup. Sekarang kita coba. Kalau kita lihat sini, oke, kita pastikan lagi ya. Ada form, metodenya post, actionnya ke route register, ininya CSRF. Teman-teman lihat yang register, yang bagian postnya itu menuju ke register user controller. Store yaitu yang tadi kita nggak kelihatan ya, tapi sebetulnya ke sini juga gitu ya, ke action Fortify sini. Oke, kemudian sudah name-nya sudah ada semua sini, name, first name, last name, email, password, dan password confirmation. Udah cukup. Kita coba login. Kita login, sorry apa? Register ya. Misalnya namanya A, Iza, passwordnya rizanfahmi@gmail.com. Passwordnya misalnya password, password. Oke, oke, apa katanya? Email first name doesn't have default value. Oke, default value. Oke, ini karena pada model kita belum diatur available-nya ya. Tidak ada name. Ya, first name dengan last name gitu ya. Oke, jadi ini kita coba reload saja. Oke, harusnya berhasil. Kita coba buka. Tadi database-nya Laravel. Usernya sekarang. Oke, belum berhasil. Kenapa? Tanya ada yang masih salah nih. Kita lihat ya, cek dulu apa. Create, make, first name, last name, email, password, first name, last name. Oke, udah. Kalau begitu kita ulangi lagi aja dari sininya. Coba misalnya, oke. Artinya kalau sudah berhasil itu akan dilempar ke halaman home ya. Ini ada tulisannya. Nah, kalau berhasil akan di-redirect ke halaman home. Dan datanya pun sekarang sudah masuk ya. Jadi tadi nggak bisa di refresh gitu aja, harus diulang lagi. Oke, lalu bagaimana kita logoutnya? Ini belum ada home. Ini kita pengen bikin login dulu. Dan ada nggak caranya kalau kita sudah berhasil register maka tidak langsung ke home? Kita coba lihat Fortify Service Provider-nya. Ada masalah di config-nya mungkin. Home. Nah ini. Oke, sepertinya nggak ada ya. Jadi ya sudah, biarin saja. Kita tidak perlu diapa-apain. Ini cukup register. Oke, nggak apa-apa. Kalau begitu berhasil sudah. Supaya ininya hilang, kita jalankan send catch ya, atau ini masih bisa. Kita cara logoutnya gimana? Logoutin harus pakai post ya.
pakai post. Ya sudah. Kita oke, apa-apa. Kita lanjut ke home-nya. Sorry, ke login ya. Dengan cara ini masih tidak juga. Oke. Jadi karena kita halaman home-nya belum dibuat, begitupun dengan proses logoutnya. Jadi untuk menghilangkan sessionnya kita eh, lakukan pembaruan key-nya lagi gitu ya untuk sessionnya. Jadi kalau sessionnya dihapus, maka dia akan terlempar lagi keluar. Oke, selanjutnya kita ke halaman login. Register sudah, kita ke halaman login ya, di sini. Oke, sini controllernya belum ada. Kita balik lagi tadi ke bagian autentikasi, login. Kita tambahkan ini pada verify service providernya. Oke, di bawah register. Oke, mungkin kita hampir samain sini titelnya, login, anggota gitu ya. Oops. Lalu kita buat satu file baru. Ini yang lain kita close dulu aja registernya, maka kita ambil yang bagian login ya. Login nih. Oke. Kemudian pada view sini kita buat file baru dalam folder out, yaitu login.blade.php. Nah, samain dengan sini ya, out login. Oke, login ini isinya hampir sama dengan register. Copy saja depannya. Section, lalu bagian dalamnya itu dari sini ya, yang 5 sini. Kita copy, paste di sini, lalu kita format. Oke, login. Login butuhkan apa saja? Pertama, dia formnya membuat post request ke route login. Kita cek login sini ada name-nya belum pada post ini. Oke, sini nggak ada name-nya ya. Jadi teman-teman eh, menggunakan teks biasa gitu. Ini pada form sini tadi metodenya post, lalu actionnya itu menggunakan login gitu aja. Lalu jangan lupa ada CSRF. Lanjutnya adalah login endpoint ini harus terdapat string yang namanya email atau username dan password gitu ya. Jadi kita karena ini bentuknya pakai email, jadi ya pakai email saja. Sama name lagi sini pada bagian inputnya. Sini name email ya. Saya word wrap dulu. Oke, ini name email, kemudian ya password. Biasa name-nya juga biasa password saja. Nah, kemudian ada in addition tambahan ada boolean remember. Jadi pada bagian sini text box ini name-nya adalah remember. Ingat ini boolean jadi menerima angka 1, 0 atau true dan false. Jadi kalau ini saya tulisnya angka 1. Oke. Kemudian apa lagi? Kita lihat ya hasilnya mungkin. Kita reload, refresh. Oke, sudah muncul. Email addressnya sudah muncul ya. Email password, ini ada forgot password. Forgot password kalau kita lihat route-nya itu ada di ini ya. Lalu password reset name ya. Atau kemana? Ini reset password, forgot password mungkin yang ini ya. Pakai get ini password request. Mungkin coba kita copy. Nanti yang forgot password ini route-nya
yang login, ini kan buat login ya formnya ini, buttonnya ini, maka kita ya udah buat jadi button juga gitu. Ini button dan ini button, lalu hrefnya kita hapus dengan type yaitu submit. Nah, ini untuk sign up, berarti kita arahkan ke route yang register. Oke, save. Sign up. Oke, login. Berhasil. Sekarang kita coba login ya. Tadi ininya aiza@gmail.com. Passwordnya password. Nah, remember boleh. Login. Oke, berhasil. Dia masuk ke halaman home. Nah, berhasil ya ke home. Selanjutnya mungkin mau halaman apa dulu nih? Forget password dulu atau apa namanya? Halaman dashboardnya ya. Ini kan login sudah, register sudah, lalu tersisa 2 halaman, password reset dengan dashboard. Mungkin kita ke password reset dulu ya supaya lengkap bagian outnya. Oke, lanjut ke video selanjutnya.